Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Burung Pembawa Maut. Cerita kali ini memasuki part yang kedua yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya dan bagaimana akhir dari kisah ini, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Matahari kian condong ke barat saat kami semua bersiap untuk menyucikan jenazah. Semua berjalan lancar hingga azan asar berkumandang. Beberapa pelayat memutuskan untuk pergi ke masjid, sementara beberapa lagi tetap tinggal. Menyelesaikan tugas mengkafani jenazah, aku yang tidak kebagian tugas memutuskan untuk pulang sebentar, memastikan keberadaan dan kondisi Mira. "Dek," panggilku saat sampai di depan rumah. Nampak sepi namun pintu depan sedikit terbuka. Aku memutuskan untuk segera masuk. Saat aku sampai di depan kamar, sayup aku mendengar suara tangisan. Tanpa menunggu lama, aku langsung menerobos masuk. Betapa terkejutnya aku saat kutemui Mira tengah menangis di tengah ranjang sembari memeluk lututnya. "Kamu kenapa, Dek?" tanyaku pelan. "Pak Harjo, Mas," gumamnya. Sesekali isakan kembali terdengar. "Sudah, Dek, namanya umur kan, enggak ada yang tahu." "Pak Harjo tadi ada di dekat kamu, Mas." Seketika aku mematung, mungkinkah suara itu suara Pak Harjo? "Maksud kamu apa, Dek?" tanyaku. Meski sebenarnya aku mendapat firasat tidak enak, aku sungguh tidak sanggup dengan kenyataan menyeramkan yang ada di depan mata. "Arwah Pak Harjo ngikutin kamu, Mas," terang Mira. "Jangan bercanda kamu, Dek." "Siapa yang bercanda, Mas? Nggak lihat kamu, aku sampai ketakutan begini." Kurai Mira ke dalam pelukanku. Bukan sekedar untuk menenangkannya, tapi untuk sedikit meredam ketakutanku. Aku takut suara yang ku dengar bukan hanya halusinasiku saja. "Mungkinkah itu suara Pak Harjo?" gumamku. "Kamu dengar, Mas? Kamu dengar Pak Harjo berbisik di telinga kamu?" tanya Mira. Aku mengangguk. Akhirnya aku menceritakan semua yang terjadi di rumah Pak Harjo tadi. Meski dilanda masalah dan juga ketakutan yang teramat sangat ini, aku dan juga Mira memutuskan untuk kembali ke rumah duka. Tentunya setelah kami menjalankan 4 rakaat wajib di rumah dulu. Mira tidak berani menatap ke depan. Sepanjang prosesi Mira selalu duduk dan menunduk, dan tidak pernah sedikit pun melepaskan pelukannya pada lenganku. 2 jam terasa sangat lama sekali. Meski rumah Pak Harjo dipenuhi pelayat, namun bagiku dan juga Mira, suasana tetaplah sangat mencekam sekali kala itu. Rasanya ingin segera kembali ke rumah dan beristirahat. Tepat azan maghrib saat kami tiba di rumah, akhirnya kami memutuskan untuk segera bersih-bersih badan dan menunaikan sholat maghrib. Setelah kewajiban kami tertunaikan, Mira menyiapkan makan malam untuk kami berdua. Hanya menu sederhana seperti biasanya, singkong rebus dengan gula merah dan juga teh panas. Meski sederhana namun teramat nikmat, karena tanpa sadar kami telah melewatkan makan siang kami berdua. "Mas, kamu gak ikut tahlilan ya?" "Memangnya kenapa, Dek?" "Aku takut sendirian di rumah." "Ya udah, kamu ikut saja. Sekalian batu-batu di sana. Itu lebih seram, Mas. Jangan gitu, Dek." Mira terdiam, nampak seperti berpikir, sampai akhirnya Mira memutuskan untuk ikut denganku ke rumah Pak Harjo. Tidak terasa sepiring penuh singkong rebus gula merah yang Mira sajikan tandas tidak tersisa. Begitupun dengan segelas teh panas kami. Karena kami tetangga yang paling dekat rumahnya dengan Pak Harjo, akhirnya kami memutuskan untuk datang lebih awal. Di rumah Pak Harjo sudah nampak ramai. Beberapa kerabat Pak Harjo rupanya sudah datang.
Syukurlah kalau ramai, batinku. Iya mas, ramai sekali ya, yang sepi ya kuburan. Suara misterius yang terdengar seperti tengah bergurau, nyatanya sama sekali tidak membuatku ingin tertawa. Yang ingin kulakukan saat ini adalah lari ke rumah dan tidur. Mas Anto, ayo masuk mas. Teguran salah seorang tetangga yang baru saja tiba membuyarkan lamunanku. Ah iya pak, jawabku sekenanya. Mbak Mira kemana mas? Ada kok mas, tadi datang sama saya, mungkin sudah masuk duluan. Sebenarnya aku sendiri belum tahu pasti di mana keberadaan Mira. Mungkinkah pulang lagi atau bagaimana? Tanyaku dalam hati. Tidak mas, istri Mas Anto tidak melihat saya. Jadi dia itu tidak kabur. Hehehe. Suara misterius itu terdengar lagi, kini diiringi tawa yang langsung membuat nyaliku seketika ciut. Pak Harjo, jangan ganggu saya pak, ucapku dalam hati. Tidak mas, saya tidak akan mengganggu, jangan takut. Mas Anto kan sudah janji mau bantu saya, jawab sumber suara itu. Dengan susah payah aku menelan ludahku, tenggorokan terasa sangat kering. Sebelum kejadian menyeramkan seperti ini semakin menjadi, aku putuskan untuk segera bergabung bersama yang lain. Mira nampak tengah membantu ibu-ibu yang lain menyiapkan jamuan untuk para jamaah tahlilan. Tanpa kendala apapun akhirnya acara malam ini selesai, ditutup dengan makan bersama. Singkong dan ubi rebus menjadi menu malam ini. Tidak ketinggalan kacang tanah rebus dan teh hangat. Maklum, kami adalah warga pedesaan. Hasil kebun selalu menjadi andalan sebagai jamuan bila ada acara. Malam semakin larut. Semua tamu memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Begitupun aku dan juga Mira. Lega rasanya saat kaki telah menginjak lantai rumah sendiri. Mas, tadi shh, kita jangan ngomongin yang serem-serem dulu ya dik. Mas mau tidur nyenyak malam ini. Aku sengaja memotong ucapan Mira, karena aku tahu apa yang akan Mira ceritakan kepadaku. Setidaknya, aku hanya ingin tidur nyenyak malam ini. Hari ini benar-benar menguras tenaga dan pikiranku. Hal menyeramkan seakan tidak ada hentinya aku temui. Kini malam semakin larut. Aku dan juga Mira memutuskan untuk segera tidur setelah tidak ada lagi yang harus kami kerjakan. Semua lampu telah Mira padamkan. Hanya sedikit sinar dari luar yang menerobos melewati celah dinding yang berlubang, yang menjadi sumber cahaya. Perlahan aku memejamkan mataku. Mata tertutup, namun kesadaran tidak sepenuhnya menguap. Sayup aku masih bisa mendengar deru angin di luar. Semakin penasaran pendengaranku, semakin jelas hembusan angin, bahkan semakin terasa hembusannya. Wajahku terasa dingin diterpa angin dan kubuka perlahan mataku. Gelap dan juga tempat yang asing kutemui. Di mana aku sekarang, batinku. Dan krak, suara ranting yang tidak sengaja terinjak kakiku. Setitik cahaya menarik perhatianku. Tidak kuhiraukan rasa sakit di kakiku. Kulangkahkan kaki mendekati sumber cahaya itu. Sebuah kedip lampu senter yang seakan tidak asing bagiku. Lampu yang menempel pada dinding anyaman bambu. Rumah itu, bukankah yang aku lihat tempo hari? Tapi di mana burung itu, gumamku. Iya mas, itu rumah yang pernah Mas Anto lihat, dan burung ini. Sebuah suara mengagetkanku. Seketika aku menoleh ke arah sumber suara itu. Pak Harjo, bagaimana bisa? Aku kemudian tergagap. Rasa takut seketika hinggap. Perlahan aku beringsut mundur, namun sosok yang amat ku kenal itu kian mendekat, dengan seekor burung bertengger di pundaknya. Pak Harjo, mau apa? Tanyaku frustasi. Mas Anto sudah janji mau bantu saya kan mas? Bantu apa pak? Jujur aku belum sepenuhnya mengerti bantuan apa yang Pak Harjo maksud. Pak Harjo menganggap bahwa teror burung pembawa maut adalah salah dirinya dan pemilik burung itu sebelum beliau. Hanya Mas Anto yang bisa menghentikan ini semua mas. Tidak pak, tolong jangan ganggu saya.
dan suara burung itu pun terdengar. "Tidak!" Aku berteriak sembari menutup mata saat burung itu terbang dan seakan hendak menyambarku. "Tidak, tidak, jangan!" teriakku. "Mas, mas, sadar mas!" Sebuah suara seakan memanggilku, diiringi dengan guncangan di kedua pundakku. "Mas!" teriakku itu semakin kencang, terdengar dan mampu membawaku kembali ke alam sadarku. "Dek, mas mimpi buruk, dek," keluhku saat wajah Mira menyambutku. Aku mencoba duduk bersandar pada tembok. "Minum dulu, mas." Mira mengulurkan segelas air putih. Aku meminumnya hingga hanya tersisa setengah saja. "Kamu itu mimpi apa, mas?" tanya Mira sembari mengambil gelas dari tanganku. "Pak Harjo, dek." Aku menjawab singkat. Mira bergeming, tidak menanggapi ucapanku. "Dek, iya mas, kamu kenapa malah bengong?" Aku heran aja mas, sebenarnya Pak Harjo mau nunjukin apa sih ke kamu? Kok ganggu kamu terus? Sebenarnya sebelum Pak Harjo meninggal, beliau sempat meminta tolong sama mas, dek." "Minta tolong apa mas?" Akhirnya aku menceritakan semua obrolanku bersama Pak Harjo. Raut wajah Mira seketika berubah bias. "Lalu kita harus gimana mas?" tanya Mira setelah aku selesai bercerita. "Mas juga bingung, dek." Dan suara burung itu mengejutkan kami berdua. Kepak sayapnya terdengar sangat jelas, seakan ia terbang di atas atap rumah kami. Lama kami menunggu, namun burung itu sepertinya belum juga pergi dari atas rumah kami. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, aku dan juga Mira akhirnya memutuskan untuk keluar dan melihat langsung. "Serius kita mau keluar mas? Masih jam 2 pagi loh ini," tanya Mira saat kami sampai di ruang depan. Mira terlihat ragu. "Daripada penasaran, dek, di dalam juga kita ketakutan kayak gini dengar suara burung itu terbang kan?" Mira mengangguk. Sebelum keluar, Mira sempat menyambar sapu lidi dan membawanya. "Buat apa itu, dek?" "Ya buat jaga-jaga mas." Kemudian pintu terbuka dan menambahkan kepulan asap yang sangat-sangat tebal. Aku dan juga Mira mencoba mengipas-ngipaskan tangan untuk menyingkirkan asap yang menutup pandangan kami. Dadaku rasanya sangat sesak. Meski dengan jarak pandang kami yang terbatas, aku dan juga Mira tetap melangkah, mencoba menatap ke atas, namun nihil burung itu tidak ada. "Sudahlah, kita pulang aja mas." Akhirnya kami sepakat untuk berbalik arah. Saat membalikan badan, kami tidak bisa menemukan rumah kami. Tempat ini asing, bagaimana bisa? Aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Bukan lagi pelataran rumah, namun kini kami berada di tengah hutan. "Di mana kita ini mas?" tanya Mira. Suaranya bergetar seakan menahan tangis. "Mas juga nggak tahu, dek. Sebaiknya kita jalan saja," usulku. "Tapi kemana?" aku menggeleng. Lama kami berjalan, namun rasanya seperti hanya berputar-putar di tempat yang sama. Kami diselimuti perasaan takut. Suasana yang mencekam dan tidak kami kenali membuat kami frustasi. Mira terduduk, badannya menggigil, dan isakannya seakan semakin keras terdengar. Aku merengkuhnya ke dalam pelukan, mencoba saling menguatkan. Saat aku dan juga Mira mulai tenang, kami mulai mengamati sekeliling, berusaha mencari jalan keluar. Sebuah cahaya yang sama persis seperti di mimpiku menarik perhatian kami. "Itu ada cahaya, dek, coba kita ke sana." Meski ragu, aku dan juga Mira memutuskan mendatangi cahaya itu. Benar saja, cahaya itu bersumber dari sebuah lampu senter yang ada di dinding sebuah rumah yang ada di dalam mimpiku. Seekor burung terbang ke sana kemari, mengitari rumah seakan tidak terganggu dengan kedatangan kami. Burung itu tetap terbang dan sesekali hinggap di atap rumah. "Baik mbah, akan saya lakukan ritual itu." Sebuah suara terdengar dari dalam rumah, membuat aku dan juga Mira saling pandang. Suara siapa itu? Ritual? Ritual apa yang dimaksud? Lama aku berkecamuk dengan pikiranku sendiri. Seketika aku sadari, suara itu tidak asing bagi kami.
Mas, bukannya itu suara Pak Harjo? Tanya Mira. Aku mengangguk sembari menempelkan jari telunjuk ke depan mulutku, mengisyaratkan agar Mira tetap diam. Ritual apa, Mas? Tanya Mira lagi. Nggak tahu, Dek, kita dengarkan saja obrolan mereka. Lama kami menguping, namun sepertinya obrolan mereka telah usai. Suara khas pintu kayu yang dibuka mengejutkanku dan juga Mira. Seketika aku menarik Mira menjauh dari rumah itu. Jantungku berdegup sangat kencang, beradu dengan deru napas kami yang kian terengah-engah. Mas, bagaimana ini, Mas? Kenapa kita bisa ada di tempat seperti ini? Kamu yang tenang ya, Dek. Kita pikirkan jalan keluarnya. Tenang. Bagaimana bisa tenang, Mas? Sementara kita kan tidak tahu sekarang ada di mana. Mira nampak sangat putus asa pada kala itu. Tubuhnya semakin luruh ke tanah. Ayo, Dek, kita cari jalan keluar lagi, bujuku. Dan kemudian terdengar suara anjing yang tiba-tiba terdengar seketika membuat kami terkejut. Mas, ada anjing. Mira bangkit dan segera memeluk lenganku dengan erat. Serak, serak, serak. Suara semak yang saling bergesekan membuat kami kian waspada. Suara itu semakin keras terdengar pertanda semakin mendekat ke tempat kami berdiri. Aku dan juga Mira berteriak sangat kencang saat sepasang mata merah menyala muncul dari balik semak-semak. Lari, Dek, titahku sembari mendorong tubuh Mira agar menjauh. Kita lari sama-sama, Mas. Tidak, kamu lari duluan, biar Mas yang menghalau anjing ini. Cukup lama aku meyakinkan Mira hingga akhirnya ia mau mengikuti perintahku. Tempat ini sangat gelap, membuatku sangat kesusahan mencari kayu ataupun batu untuk mengusir anjing yang kini berdiri tidak jauh dari hadapanku. Lama tanganku merabai tanah, mencari kayu atau apa saja yang bisa ku jadikan senjata untuk mengusir hewan itu. Sampai akhirnya tanganku menyentuh sesuatu. Tanpa pikir panjang, aku mengambilnya. Sapu lidi. Mungkinkah ini sapu yang Mira bawa? Tanyaku dalam hati. Anjing itu semakin mendekat sementara aku mencoba berjalan mundur sembari mengibaskan sapu lidi yang kudapat. Pergi, hus, hus, seruku. Suara anjing itu semakin keras, membuat nyaliku semakin ciut. Bukan takut, suara anjing itu berjalan semakin cepat ke arahku. Buak! Dengan menutup mata aku memukul keras kepala anjing itu saat jarak kami hanya tersisa selangkah. Cukup lama mataku terpejam sembari mendengar suara di sekeliling. Aneh mendadak suasana di sekitarku menjadi hening. Perlahan, aku membuka mata, namun keberadaan anjing itu tidak lagi aku temui. Di mana anjing itu? Gumamku. Ku menyapukan pandanganku ke seluruh penjuru. Namun tetap saja hasilnya nihil, anjing itu tidak lagi kutemui. Syukurlah aku dan juga Mira selamat. Batinku, aku bergegas berlari ke arah Mira pergi. Namun cukup lama aku mencari, Mira tidak kunjung kutemui. Mira, teriakku. Suaraku menggema namun tidak mendapat sautan dari Mira. Kenapa kamu, Dik? Sekarang aku benar-benar diliputi perasaan cemas. Aku tidak tahu arah dan harus kemana mencari Mira. Hingga sebuah cahaya kecil berwarna oranye terbang di dekatku. Kunang-kunang itu terbang mengitari tubuhku, hingga akhirnya hinggap di bahu. Aku seperti terhipnotis dengan cahayanya. Hingga saat ia terbang, aku tidak bisa berhenti memandangnya. Aku berjalan mengikuti kunang-kunang itu. Sesekali aku harus menunduk dan menyibak lebatnya semak belukar. Saat aku hendak keluar dari balik semak, suara gaduh mengagetkanku. Tidak, jangan lakukan ritual ini. Kita menyalahi ketetapan Yang Maha Kuasa. Kalau kamu tidak mau mengikutiku, baiknya sekarang kamu pergi dari sini. Aku tidak akan pergi sebelum kamu membatalkan niat gilamu ini. Haha, kau pikir kau siapa? Berani mengacaukan rencanaku. Aku ini saudaramu. Aku berhak menasihatimu. Yang kamu lakukan ini bukan hanya akan merugikan dirimu sendiri, tapi juga seluruh warga desa yang akan ikut mendapat bala.
Aku tidak peduli. Tempat ini benar-benar gelap, hingga mataku tidak mampu menangkap dengan jelas kedua orang itu. Sampai akhirnya, salah seorang dari mereka mendekat ke arahku menyalakan obor dan dengan langkah lebar berjalan mendekat kala itu. Perlahan aku berjalan mundur sampai seseorang ini menarik dan membekam mulutku. Aku terkejut namun tidak mampu berteriak. "Shh, ini aku Mas, Mira." Mira berbisik sembari melepas cekalannya. "Alhamdulillah kamu selamat, Dek." Mira menghambur ke pelukanku. Lama kami saling berpelukan, rasanya lega walau kini kami belum juga menemukan jalan keluar. Setidaknya kami tetap bersama. Mira mengurai pelukan kami, menuntunku untuk ikut berjongkok dengannya. Kami kemudian mengendap mencuri pandang ke arah tempat dilaksanakannya ritual itu. Sebenarnya mereka berdua tidak bisa melihat kita, Mas, tapi banyak makhluk penghuni ini yang bisa melihat kita dan mungkin akan melukai kita karena mereka menganggap kita sebagai penyusup, terang Mira. Kini semua obor telah berhasil dinyalakan, membuat tempat itu menjadi terang. Aku mampu melihat seseorang yang kini berdiri menghadap ke arah kami. Orang itu adalah Pak Harjo. Seseorang lagi membelakangi kami namun perawakannya sama persis dengan Pak Harjo. Betapa terkejutnya aku saat orang yang bernama Pak Harjo berbalik menghadap ke arah kami. "Pak Harjo? Ada dua? Kok bisa?" tanyaku heran. "Itu Pak Harjo dan kembarannya, Mas." "Dari mana kamu tahu, Dek?" "Tadi aku dengar saat mereka bertengkar." "Bukannya Pak Harjo tidak memiliki kembaran, Dek?" tanyaku semakin heran. "Entahlah, Mas, tapi itu Pak Harjo sedang mencoba menghentikan saudaranya untuk melakukan ritual, Mas." Aku manggut-manggut dengan paham. Berarti seseorang yang kini mencoba memadamkan setiap obor itu adalah Pak Harjo, sementara yang menyalakan obor itu adalah kembarannya. "Awas!" teriak aku dan juga Mira. Pak Harjo tidak mendengar teriakan kami, dan kini tubuhnya telah tersungkur di tanah. Sebuah pukulan menghantam punggungnya. Tidak ada raut sedih saudara kembar Pak Harjo, malah kian terbahak sembari memegang gagang obor yang ia gunakan untuk memukul Pak Harjo. Ia melangkahi tubuh Pak Harjo dan kembali menyalakan setiap obor yang jumlahnya ada 9. Seekor burung terbang di atas kami, tidak lama hinggap di salah satu dahan yang dekat dengan tempat ritual itu. "Bagus, ternyata tidak sulit mengundangmu ke sini." Kembaran Pak Harjo itu nampak sangat puas dengan kedatangan burung hitam yang selama ini ditakuti oleh warga. Ia mendekat dan menangkap burung itu. Jerit Mira saat melihat kembaran Pak Harjo menebas leher si burung. Aku hanya mampu memanglingkan wajah, tidak mampu melihat. Setelah beberapa lama aku kembali menghadap ke tempat ritual. Ternyata kekejaman kembaran Pak Harjo belum berhenti. Digenggamnya tubuh burung yang sudah lemas itu, burung itu mengucurkan darah segar dari lehernya yang sepertinya hampir putus. Kembaran Pak Harjo menadahi darah burung yang terus mengalir dan kemudian menampungnya pada sebuah kendi. Setelah mendapatkan darahnya, kembaran Pak Harjo kemudian melempar burung itu tepat ke atas punggung Pak Harjo, dan itu sungguh kejam. Dengan seringainya yang sungguh menakutkan, ia lalu duduk bersila di tengah-tengah obor yang ditata melingkar, tidak menghiraukan nasib Pak Harjo dan burung itu. Ia kemudian menutup mata dan merapalkan mantra yang terdengar asing di telinga. Aku kemudian mencoba menyimak setiap gerak-gerik kembaran Pak Harjo, sampai akhirnya ia selesai membaca mantra dan mengambil kain kafan yang ia bentangkan di tanah. Entah ia melukis apa di atas kain kafan itu dengan darah burung. Setelah selesai, ia melipat dan juga mengikat kain kafan itu. Seketika kilat menyambar-nyambar dan diiringi tawa kembaran Pak Harjo. Aku akan menjadi orang paling sakti di desa ini. Kembaran Pak Harjo nampak bangkit.
berjalan lalu mengambil cangkul. Ia nampak tergesa membuat lubang di tanah, lalu kemudian mengubur kain kafan itu. Ia semakin terbahak saat semua ritualnya berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya, dar! Sebuah guntur menyambar tubuhnya. Tubuhnya ambruk ke tanah dengan kondisi kosong. Cahaya putih yang menyilaukan menyelimuti tempat ritual, membuat pandanganku sedikit terganggu. Disusul asap putih tebal melingkupi, semakin sulit untuk aku melihat dengan jelas. Saat kepulan asap mulai menghilang, samar sesosok laki-laki berdiri dengan seekor burung bertengger di pundaknya. "Pak Harjo," seruku bersama Mira. "Harja," pakek Pak Harjo. Beliau berlari menghampiri tubuh kembarannya yang terkulai dengan kondisi kosong. "Harja, bangun Harja. Kenapa kamu tetap nekat melakukan ini semua?" Tangis Pak Harjo terdengar memilukan. Pak Harjo terus mengguncang tubuh saudaranya itu. Namun ia tetap tidak bergerak. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," gumam Pak Harjo yang masih terdengar di telingaku. Saat Pak Harjo hendak melangkah pergi, tubuh Pak Harjo mengeluarkan asap. Seketika Pak Harjo menjauh dan tidak lama tubuh Pak Harjo terbakar habis. Tidak tersisa, walau hanya abu sekalipun. Jasadnya benar-benar habis, tidak tersisa. "Harja," raung Pak Harjo. Dengan raut penuh amarah, Pak Harjo bergegas pergi. Aku dan juga Mira memutuskan untuk mengikuti kemana perginya Pak Harjo. Baru kami sadari Pak Harjo kembali ke rumah dengan lampu senter di depannya. Rumah yang sama saat aku dan Mira pertama datang di tempat ini. "Bagusmo, buka pintu Mbah," teriak Pak Harjo saat sampai di depan pintu. Tidak lama, sesosok laki-laki tua berpakaian serba hitam keluar dari dalam rumah. "Kenapa Mbah ajarkan Harja ilmu sesat? Kenapa Mbah?" adik kembarmu bertanya, dan juga saya hanya menjawab. Jawab Bagusmo seakan tanpa rasa bersalah. "Sekarang gara-gara Mbah Harja meninggal, jasadnya habis terbakar." "Kan sudah saya bilang, kalau yang ada bakat itu kamu, dia yang nekat. Salah dia sendiri." "Apa maksud Mbah?" "Sudahlah, nikmati saja ilmu itu. Kamu tidak akan bertambah tua. Bersama burung itu, kalian akan abadi." Buak! Sebuah pukulan berhasil Pak Harjo layangkan kepada Bagusmo. "Saya tidak sudi menjadi penganut ilmu hitam seperti Mbah. Kamu tidak berhak memilih, karena ilmu itu sudah terlanjur memilihmu. Lagi pula, aku sudah lelah." Bagusmo ini nampak tertawa, merentangkan tangan lalu menguap. "Aku mau tidur dulu." Begitulah ucap Bagusmo. "Tunggu dulu, bagaimana agar aku bisa terbebas dari ilmu ini?" tanya Pak Harjo. "Ilmu itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Saatnya nanti, dia akan memilih penggantimu, dan kamu bisa terbebas. Hanya yang terpilih yang bisa memusnahkan itu. Temukan pesel yang dibuat oleh adikmu. Dia pasti menguburkannya di suatu tempat. Bakar dan larung abunya ke tengah laut," terangnya. Aku dan juga Mira ikut menyimak setiap penjelasan dari Bagusmo. "Apa ini kuncinya, Mas? Kita bisa membantu Pak Harjo memusnahkan pesel itu." "Bisa jadi, Dek. Ayo kita ke tempat tadi," ajakku. Belum kami melangkah, Pak Harjo berlari dari rumah Bagusmo. Baru kami sadari Pak Harjo memang tidak pernah bertambah tua. Umur dan rupanya seakan masih sama. Pak Harjo yang kami kenal saat kami masih kecil sama persis dengan Pak Harjo yang sekarang. Padahal aku dan juga Mira semakin tua. Bahkan orang tua kami yang kami anggap seumuran dengan Pak Harjo, mereka semua sudah meninggal. Sementara Pak Harjo baru kemarin meninggal. Selisih sangat jauh dengan orang tua kami. Kami selalu menganggap bahwa Pak Harjo awet muda dan panjang umur. Sungguh tidak pernah terlintas di benak kami bahwa Pak Harjo memiliki ilmu abadi. Kalau Pak Harjo meninggal, berarti siapa pengganti beliau ya, Dik?
Tanyaku pada Mira. Belum sempat terjawab pertanyaanku, suara burung itu mengagetkan kami. Burung itu terbang mengitari rumah Mbak Kusmo. Suaranya menggema, memegahkan telinga. Rumah itu nampak sunyi. Pak Arjo sudah pergi dan Mbak Kusmo kembali masuk ke dalam rumah. Aku dan juga Mira memutuskan untuk mendekat dan melihat ke dalam rumah, tentu saja dengan mengintip. Mbak Kusmo terbaring tidak bergerak. Entah dia tertidur atau sudah meninggal karena dadanya nampak tidak naik turun. Aku mencoba kemudian memperhatikan lebih seksama. Namun tiba-tiba kepulan asap muncul dari tubuhnya, sama seperti yang dialami oleh Pak Harja. Tubuh Mbak Kusmo terbakar tidak tersisa. Burung itu terus-menerus berbunyi. Ia terbang ke sana kemari, sesekali hinggap lalu terbang lagi. Lama burung itu hanya berputar-putar sampai akhirnya ia terbang menjauh. Aku dan juga Mira memutuskan untuk mengikuti burung itu. Burung itu membawa kami sampai ke tempat ritual. Di sana sudah ada Pak Harjo. Ia membawa cangkul dan menggali hampir seluruh bagian tempat ritual. Namun tempat dikuburkannya Besel yang Pak Harjo cari justru terlewati. Aku dan juga Mira berteriak, mencoba memberitahu, namun Pak Harjo tidak mendengar. Pak Harjo terduduk dengan peluh yang menetes di pelipisnya. Beliau menyeka setiap keringat yang mulai berjatuhan, terlihat jelas raut lelah pada wajahnya. Pak Harjo menangis, namun tempat ini jauh dari pemukiman. Tidak mungkin akan ada yang mendengar apalagi menolong. Apa yang harus aku lakukan, Harja? Kenapa kau timpakan ini semua kepadaku? Pak Harjo meracau, tangisannya semakin pecah, meratapi nasib yang ia alami, nasib yang tidak pernah Pak Harjo inginkan. Seharusnya kamu tidak melakukan ritual itu, Harja. Bukan kamu yang menanggung, tapi aku dan semua warga yang ada di daerah ini. Pak Harjo terus berbicara sendiri. Aku dan juga Mira yang menyaksikan ikut sedih. Ya, hati kami kan ikut terasa sesak. Sekarang aku harus mencari kemana Besel itu, Harja. Aku benar-benar bingung. Suara Pak Harjo kian lantang. Aku dan juga Mira menyerah menunjukkan di mana tempat Pak Harjo mengubur Besel itu, karena Pak Harjo tidak mendengar suara kami. Bahkan Pak Harjo tidak bisa melihat kami. Kemudian suara perut Mira mengalihkan perhatianku. Kamu lapar, Dik? Mira nampak meringis sembari memegangi perutnya. Iya, Mas. Ayo kita cari apa saja yang bisa dimakan. Perutku sakit sekali. Sekilas aku memeriksa keberadaan Pak Harjo, namun nihil. Pak Harjo sudah menghilang entah kemana. Pak Harjo kemana, Dek? Loh, kok hilang, Mas? Mira sama herannya denganku. Sudah, ayo kita cari makan dulu. Aku menggandeng tangan Mira. Dek, apa kamu dengar itu? Tanyaku. Aku mencoba mempertajam pendengaranku, memastikan bahwa apa yang aku dengar tidak salah. Suara seperti kentongan riuh terdengar. Iya, Mas, ada orang yang ronda kayaknya, jawab Mira, dan aku beserta Mira memutuskan untuk mendekat ke arah sumber suara. Mas, cium deh, ini seperti bau nasi yang baru matang. Aku kemudian mengendus, mencoba membaui. Benar, ini bau khas nasi yang baru matang. Perutku kini terasa lapar seperti Mira. Mira semakin tidak sabar, ia berlari mencari sumber suara dan bau nasi yang baru matang itu. Sampai kami melihat sebuah cahaya putih yang sangat menyilaukan. Bau dan juga suara itu dari sana, Mas, tunjuk Mira. Kamu yakin kita ke sana, Dek? Yakin, Mas. Daripada kita di sini mati kelaparan. Mira pergi mendahuluiku. Aku berusaha mengejar, ku cekal lengannya agar ia tidak meninggalkanku. Saat kami semakin dekat, cahaya itu semakin menyilaukan, teramat silau hingga aku menutup mataku. Mas Anto, Mbak Mira, sadar, Mas, Mbak. Aku menangkap sebuah suara yang seakan tidak asing. Saat aku membuka mata, aku telah sampai di rumah, tepatnya di ranjang kamar kami. Aku tertidur bersebelahan dengan Mira. Mira mencoba duduk, raut wajahnya kebingungan. Kenapa kami ada di sini? Bukannya aku menggantung ucapanku. Aku teringat dengan janjiku kepada Pak Harjo bahwa apapun yang akan aku alami bersama Mira,
Dalam membantu Pak Harjo, aku tidak akan pernah menceritakannya kepada siapapun. Syukurlah kalian sudah sadar, ucap Mas Bima. Mas Bima bersama beberapa warga lainnya membawa kentongan. Sementara salah seorang ibu tetangga kami ini membawa sepiring nasi yang masih mengepul. Ini biasa dilakukan saat ada orang yang hilang atau tersesat di alam astral. Warga kampung percaya, jika menabuh kentongan dan mengipaskan asap nasi panas sembari memanggil nama orang yang tersesat di alam gaib, bisa menuntun orang tersebut untuk kembali ke alam nyata. Mira langsung menyambar nasi itu. Maaf Bu, boleh ini untuk saya? Saya lapar sekali, ucap Mira saat piring nasi itu sudah berpindah ke tangannya. Iya boleh Mbak Mira, silakan makan. Kamu mau Mas? Tanya Mira. Aku menggeleng, entah mengapa rasa lapar seketika hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sungguh membuatku sangat bingung. Makan dulu Mas Anto, kalian sudah pingsan 3 hari. Kemudian Mira tersedak mendengar penuturan dari Mas Bima. Ambilkan minum tolong Bu, pintaku. Seseorang bergegas mengambilkan 2 gelas air putih. Satu beliau berikan kepada Mira, dan kemudian langsung dihabiskan oleh Mira. Ini untuk Mas Anto, ucap ibu itu sembari memberikan air putih yang tersisa 1 gelas. Aku kemudian menerimanya, karena tenggorokanku terasa begitu kering. Aku kemudian meminumnya hingga tandas. Maksud Mas Bima apa? Pingsan 3 hari? Tanya Mira dengan raut penuh kebingungan. Iya Mbak, 3 hari. 3 hari yang lalu, selepas subuh saya menemukan Mbak dan juga Mas Anto pingsan di halaman rumah. Dibantu warga yang kebetulan melintas, saya membawa kalian masuk ke dalam. Sebenarnya apa yang terjadi Mbak? Terima kasih Mas Bima dan juga semuanya sudah membantu kami. Aku sengaja memotong obrolan Mira karena khawatir ia keceplosan menceritakan apa yang terjadi kepada kami sebenarnya. Sama-sama Mas Anto, jawab semua orang yang ada di kamar kami. Karena kami sudah sadar, semua orang meminta izin kembali ke rumahnya masing-masing, kecuali Mas Bima. Apa ini ada sangkut pautnya dengan Pak Desa ya Mas? Tanya Mas Bima saat semua orang sudah pergi. Ah tidak Mas, mungkin saya dan juga Mira cuma kesambet. Iya benar Mas Bima, Mira menimpali seakan tahu situasi yang tengah kuhadapi. Kalian tidak perlu berbohong, saya sudah tahu semuanya jauh sebelum kalian berdua tahu, ungkap Mas Bima. Mata Mas Bima nampak berembun, setitik bening jatuh dari sudut matanya. Pak D adalah orang yang baik. Ya benar-benar sangat baik orangnya. Saya percaya apapun yang terjadi itu bukan atas kehendaknya. Terang Mas Bima. Maksud Mas Bima apa? Tanyaku. Saya sudah tahu kalau Pak D memiliki ilmu abadi. Dengan bantuan burung itu, Pak D bisa tahu kapan seseorang akan meninggal. Mas Bima menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya melanjutkan penuturannya. Tapi itu semua bukan kehendak Pak D. Semua itu karena ulah sembrono kembarannya, lanjut Mas Bima. Dari mana Mas Bima tahu? Mas Bima menceritakan semuanya. Bagaimana ia bisa tahu perkara yang menimpa Pak Harja dan kembarannya? Aku dan juga Mira begitu terkejut. Mas Bima mencoba membantu Pak Harjo untuk menemukan jimat yang dikubur oleh Pak Harja. Namun bertahun-tahun berlalu, bezel itu tidak kunjung ditemukan. Bahkan sekarang Mas Bima dilanda kebingungan. Pak Harjo sudah meninggal, sementara ia tidak tahu siapa pengganti Pak Harjo. Selain mencari bezel itu, kita juga harus mencari siapa pengganti Pak Harjo, terang Mas Bima. Tapi bagaimana kita bisa menemukannya Mas? Entahlah Mas, kalau kita tidak bisa menemukan orang itu bagaimana Mas? Tanya Mira. Kita tidak bisa memusnahkan ilmu abadi itu Mbak, karena yang bisa memusnahkan hanya orang yang terpilih. Setelah menceritakan semua yang Mas Bima tahu, akhirnya Mas Bima pamit untuk pulang. Kini hanya ada aku dan juga Mira. Untuk sesaat kami hanya saling diam, memikirkan apa yang baru saja kami alami.
Bagaimana kita bisa pingsan 3 hari, Dek? Rasanya kita hanya melewati 1 malam saja. Enggak tahu, Mas. Mungkin perbedaan waktu, alam gaib dan alam nyata juga. Akhirnya aku dan juga Mira memutuskan untuk beristirahat karena badan terasa sangat lelah. Entah berapa lama aku dan juga Mira terlelap sampai akhirnya sebuah suara ketukan di pintu membawaku kembali ke alam sadar. Saat aku bangun, Mira tidak lagi kutemui di dalam kamar. Mungkin Mira bangun duluan, batinku. Ketukan di pintu masih terdengar. Akhirnya aku putuskan untuk menghampiri dan juga membukakan pintu. Saat pintu terbuka, kabut tebal menyambutku. Hawa dingin menyergap, membuat bulu kutuku meremang. Dengan langkah pelan, aku berjalan membelah kabut. Pandanganku terbatas membuatku kesulitan untuk mencari siapa gerangan yang mengetuk pintu itu. Sosok bayangan tertangkap indera penglihatanku. "Siapa itu?" tanyaku sembari mendekat. Hening tidak ada jawaban. Aku semakin diliputi rasa penasaran. "Siapa?" tanyaku. Saat itu jarak kami semakin dekat. Seseorang itu membelakangiku membuatku tidak bisa melihat wajahnya. Ditambah dengan suasana yang berkabut membuatku semakin sulit untuk mengenali. "Saya, Mas," jawabnya. Suara itu sangat familiar bagiku. Aku yakin Pak Harjo lah pemiliknya. "Pak Harjo?" tanyaku memastikan. "Iya, Mas. Mas Anto jangan takut." "Saya tidak ada maksud menakuti Mas Anto," jawab Pak Harjo. Aku bergeming. Meski sedikit rasa takut membuatku ingin segera berlari, namun urung kulakukan. Mas Anto tidak perlu bingung dari mana memulai pencarian basal itu. Saya harus mulai dari mana, Pak? Kondisi hutan dulu dan sekarang kan sudah jauh berbeda. Tempat ritual itu ada di kebun pisang tidak jauh dari pemakaman umum di kampung kita, Mas. Tapi di sebelah mana, Pak? Tanyaku lagi dan belum sempat Pak Harjo menjawab, sosoknya semakin memudar dan akhirnya hilang di pandangan. "Pak Harjo, Pak!" teriakku. "Pak Harjo!" teriakku kembali. Aku baru menyadari, ternyata aku hanya bermimpi. Kini aku masih berada di tempat tidur bersama Mira. Karena terkejut dengan teriakanku, Mira pun ikut terbangun. "Kenapa lagi, Mas?" tanya Mira. "Tadi Mas bermimpi, Dik. Pak Harjo kasih petunjuk untuk kita mencari basal itu." "Di mana, Mas?" "Ya, Mas belum tahu tempatnya. Tapi Pak Harjo bilang tempat ritual yang kita lihat itu ada di kebun pisang yang tidak jauh dari pemakaman umum kampung kita." "Ya udah, ayo kita cari sekarang saja, Mas, biar cepat kelar urusannya." Mira bergegas bangkit dan hendak melangkah pergi. "Tunggu dulu, Dik, kita jangan sembrono," jagaku sembari meraih tangan Mira. Mira diam sejenak, namun akhirnya ia ikut duduk kembali di sampingku. "Jadi kapan kita mulai mencari, Mas?" tanya Mira. "Kita istirahat dulu sampai kondisi kita benar-benar pulih." Mira mengangguk mendengar jawabanku. Kondisi kami berdua memang sedikit lemah karena beberapa kejadian mistis yang kami alami. Aku dan juga Mira memerlukan waktu untuk beristirahat, sekedar untuk memulihkan tenaga kami. Kemudian sebuah ketukan di pintu mengagetkan aku dan Mira. Kami memutuskan untuk pergi keluar melihat siapa yang datang bertamu malam-malam begini. "Assalamualaikum, Mas Anto. Ini saya Bima." "Waalaikumsalam," jawabku sembari membukakan pintu. "Mas Bima, ada apa ya?" "Ini Mas berkat selamatan, jangan lupa besok ikut tahlilan ya, Mas." Mas Bima kemudian mengulurkan kresek hitam dan Mira pun menerimanya. Tidak lama Mas Bima pun berpamitan. Begitu juga dengan aku dan juga Mira. Kami memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. "Mas, ternyata benar ya kita tersesat 3 hari. Nyatanya ini sudah malam kelima tahlilan meninggalnya Pak Harjo," tanya Mira memastikan. "Ya tadi kan kamu dengar sendiri apa kata Mas Bima kan? Mas Bima bilang ini malam kelima." Akhirnya aku dan juga Mira memutuskan untuk membuka makanan yang dibawa Mas Bima. Nasi yang dibungkus daun pisang dengan sepotong ayam tim. "Makan lagi yuk, aku lapar, Mas."
Aku kemudian mengangguk. Mira berlalu ke belakang untuk mengambilkan air untuk cuci tangan. Malam ini aku dan juga Mira makan sangat lahap sekali. Rasa lapar dan lelah yang seakan tidak ada habisnya. Setelah makan, aku dan juga Mira memutuskan menunaikan kewajiban 4 rakaat kami. Karena malam semakin larut, aku dan juga Mira akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Malam ini berlalu dengan sangat cepat. Aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa mimpi aneh ataupun diganggu oleh arwah Pak Harjo. Benar-benar malam yang sangat aku rindukan. Setelah beberapa waktu, memulai malam dengan berbagai kegiatan mistis. Teh panasnya, Mas. Mira segera duduk di dekatku setelah meletakkan segelas besar teh panas. Kondisi kamu gimana, Dek? Apa masih lemas? Sudah agak mendingan, Mas. Tadi malam aku bisa tidur nyenyak, jawab Mira. Aku mengangguk, lalu kembali fokus kepada pikiranku sendiri, memikirkan bagaimana caranya untuk mencari basel itu. Mas, kenapa malam melamun? Tanya Mira. Enggak, Dek, Mas cuma kepikiran bagaimana caranya mencari basel itu. Coba ajak Pak Ustadz untuk ikut mencari. Ceritakan semuanya kepada beliau. Suara Pak Harjo terdengar sangat jelas. Aku dan juga Mira saling pandang. Tidak beberapa lama, Mira menutup mata saat melihat ke arahku. Kenapa, Dek? Tanyaku. Pak Harjo, Mas, ada di belakang kamu. Mira setengah berbisik sembari menuju ke arah belakang punggungku. Masih dengan menutup mata, Mira nampak ketakutan. Seketika ya aku ikut merinding mendengar apa yang Mira katakan. Ingin segera berlari, namun ragu karena di luar juga pasti masih gelap, karena matahari belum terbit. Dan kemudian terdengar suara burung itu lagi. Astagfirullah, seruku bersama Mira. Burung itu sepertinya hinggap di atas atap rumah kami. Ada apa ini, Mas? Tanya Mira. Entahlah, Dek. Saat aku dan juga Mira tengah dilanda ketakutan, sebuah suara seperti benda jatuh mengagetkan. Aku langsung mendongak, melihat ke sumber suara. Sebuah cahaya menyerupai kilat muncul, disusul kepulan asap yang tiba-tiba mengepul dari atap rumahku. Asap itu kemudian turun dan mengembus ke arahku. Seketika semuanya menjadi gelap. Mas, wajah Mira menyambutku saat aku membuka mata. Mas, kenapa, Dek? Mas pingsan di meja makan. Aku bergeming, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Kepingan kejadian mulai terbayang dalam ingatan. Kilat cahaya dan juga kepulan asap hingga semuanya mendadak gelap. Sebuah cahaya senter menarik kesadaranku. Saat aku mulai membuka mata, aku tersadar bahwa aku telah berada di tempat ritual yang pernah aku datangi bersama Mira. Suara burung itu benar-benar terdengar menggema, begitu juga dengan kepak sayapnya, namun entah di mana keberadaannya. Aku mencoba mendongak mencari di mana keberadaan burung itu. Saat aku mulai lelah mencari keberadaan burung itu, aku dikagetkan oleh sesuatu yang mendadak hinggap di bahuku. Burung ini, ucapku kaget. Dia memilihmu, Mas. Suara Pak Harjo terdengar sangat jelas. Perasaan terkejut dan juga takut bercampur menjadi satu, sampai akhirnya aku terpeleset dan juga jatuh. Saat aku mencoba bangun, ternyata sudah ada Mira di dekatku. Mas, kenapa kamu melamun lagi? Tanya Mira. Mas lagi ingat-ingat kejadian waktu Mas pingsan, Dek. Mas sudah ingat apa yang terjadi, Mas? Aku menggeleng, bukan bermaksud untuk menakuti Mira. Hanya saja aku tidak ingin membuatnya merasa khawatir. Beberapa hari berlalu, aku mulai terbiasa melihat burung itu berterbangan di sekitarku. Meski saat ia bersuara aku masih saja diliputi rasa khawatir. Aku takut kalau ada orang yang terdekatku yang akan meninggal. Aku harus segera mencari basel itu. Bukankah hanya orang yang terpilih yang bisa memusnahkan ilmu ini? Dan burung itu sudah memilihku, batinku. Meski langit mulai gelap, aku memutuskan untuk segera pergi ke kebun pisang tersebut. Mas mau kemana? Udah mau maghrib,
teriak Mira dari dalam rumah. "Mas hanya pergi sebentar kok, Dik." Setelah menjawab pertanyaan Mira, aku bergegas pergi ke kebun pisang di dekat area pemakaman. Jalan begitu sepi karena memang warga kampung ini pantang keluyuran di saat waktu maghrib tiba, kecuali pergi ke langgar. Tidak terasa aku telah sampai di kebun pisang. Belum terlalu gelap, sehingga aku masih mampu untuk melihat dengan jelas. "Di mana ya?" gumamku. "Di dekat bonggol kayu lapuk itu." Sebuah bisikan terdengar. "Mas." Tanpa menoleh, aku bisa memastikan bahwa Mira lah yang memanggilku. "Kenapa nyusul ke sini, Dek?" tanyaku tanpa menoleh. "Mas lupa bawa cangkul." Mira menyodorkan sebuah cangkul kecil dan aku pun menerimanya. "Sudah tahu di mana tempatnya, Mas?" "Sudah, Dek. Di bonggol kayu itu, tapi Mas juga belum yakin." "Biar aku bantu ya, Mas." Tanpa menunggu lama, Mira mendekat ke bonggol kayu yang kumaksud. Mira berjongkok dan juga memegang bonggol kayu itu. "Benar, Mas, di sini. Aku lihat ini adalah tempat ritual itu dan sepertinya memang posisi besel itu dikubur di sini." Aku dan juga Mira langsung menggali cukup lama sampai akhirnya cangkulku seperti menabrak sesuatu. "Ada apa, Mas?" tanya Mira saat aku berhenti mencangkul. "Coba kamu nyalain korek ini, Dik." Dengan cahaya korek api yang Mira nyalakan, aku mencoba menyibak tanah yang telah kucangkul, sampai akhirnya tanganku menggapai sesuatu. "Itu apa, Mas?" Sebuah gulungan kain. Dengan susah payah aku tarik bersama Mira. "Ini, Dek, beselnya, tunjukku." Saat aku dan juga Mira hendak membakar besel yang kami temukan, suara gaduh menghentikan kami. "Itu di sana, Mbak Mira dan juga Mas Anto sedang ritual ilmu hitam." Suara yang sungguh membuat kami terkejut. "Fitnah apa ini?" Aku dan juga Mira mematung saking terkejutnya. "Ada apa ini, Mas Bima?" tanyaku. Mas Bima seperti memimpin rombongan warga. "Jangan berlagak bodoh, Mas Anto. Kami semua ada di sini untuk menangkap basah Mas Anto dan juga Mbak Mira yang sedang melakukan ritual ilmu hitam," seru Mas Bima. "Bakar saja mereka, bakar. Bawa sial saja." "Iya benar, bakar saja." Saut-sautan warga membuat Mira menangis. Badannya gemetar, ia pasti telah ketakutan. "Saya bisa jelaskan semua ini," ucapku. "Jelaskan apa, Mas?" "Semuanya sudah jelas." Mas Bima memegang sebuah jerigen yang sepertinya berisi minyak tanah. "Siram saja, Mas. Siram terus bakar," ucap salah satu seorang warga. Saat Mas Bima hendak menyiram kami, burung itu tiba-tiba menyambar jerigen yang Mas Bima bawa sampai isinya menyiram tubuh Mas Bima itu sendiri. Semua terperangah dan lari ketakutan. Hanya beberapa orang yang tetap tinggal, sampai akhirnya Pak Ustadz datang. "Mas Bima, jangan asal fitnah, apalagi untuk kepentingan Mas Bima sendiri." "Maksud Pak Ustadz apa?" tanya Mas Bima. Mas Bima paham apa maksud saya. "Bapak-bapak yang ada di sini, tolong dengarkan saya. Mas Anto dan istrinya sedang ingin menyelamatkan kita semua dari teror burung itu. Mereka bukan sedang melakukan ritual ilmu hitam seperti yang dituduhkan oleh Mas Bima," sambung Pak Ustadz. "Jangan belain orang yang salah, Pak Ustadz," hardik Mas Bima. "Saya tidak membela. Mas Bima tahu konsekuensinya kan jika ingin memiliki ilmu abadi itu. Mas Bima bukan yang dipilih. Jika Mas Bima memaksakan, Mas Bima tahu apa yang akan terjadi kepada Mas Bima." "Saya tidak peduli," jawab Mas Bima. Mas Bima ini mendadak menjadi orang yang seperti kesetanan, hendak merebut besel yang ada di tanganku. Pak Ustadz dan juga beberapa orang yang lain mencoba untuk memegangi tubuh Mas Bima. "Cepat bakar, Mas Anto," pinta Pak Ustadz. "Baik, Pak Ustadz." Aku sedikit menjauh sebelum menyalakan korek. Korekku aku nyalakan dan langsung membakar besel yang sudah kuletakkan di tanah. Aku mundur dan memandangnya dari kejauhan bersama yang lain. "Tidak, jangan, jangan. Sudah bertahun-tahun aku memimpikan bisa menjadi penerus Pak D," teriak Mas Bima. Tanpa diduga, Mas Bima berontak dan berhasil melepaskan diri. Mas Bima berlari dan langsung menyentuh besel yang tengah terbakar itu. "Wah!" jerit Mas Bima.
Tubuh Mas Bima terbakar karena ia kan sebelumnya tersiram minyak tanah yang ia bawa sendiri. Kami sudah berusaha memadamkan dengan alat seadanya, mengibas dengan dedaunan, hingga akhirnya api itu padam, namun sayang Mas Bima tidak terselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap kami serempak. Sementara semua orang mengurus jenazah Mas Bima, aku dan juga Mira memunguti abu besel yang terbakar itu. Keesokan harinya setelah kami memakamkan jenazah Mas Bima, aku, Mira, dan Pak Ustadz pergi ke laut dengan menyewa perahu kecil. Kami membelah ke tengah laut. Tabur di sini saja, Mas, Pak Ustadz memberi saran. Baik Pak Ustadz, aku menabur abu yang aku bawa. Abu itu hilang saat menyentuh air laut. Bersamaan dengan itu, seekor burung yang setia mengikutiku beberapa hari ini terbang di atas kami. Perlahan burung itu memudar seperti sebuah gambar, berganti dengan asap putih yang mengepul lalu menghilang. Tugas Mas Anto sudah selesai, ucap Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semenjak kejadian itu, warga kampung sudah tidak khawatir lagi dengan adanya burung itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Saya sarankan untuk kalian yang menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian kalian ya teman-teman. Banyak yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga yang baik kita ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita seru selanjutnya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.